Pernah nggak sih kamu ngalamin kondisi di mana dalam suatu hubungan, kamu merasa diarahkan untuk melakukan hal-hal yang gak kamu inginkan. Tapi mau ngebantah, kamu merasa kehilangan kepercayaan diri. Bahkan, kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini kamu yakini. Singkatnya, kamu udah merasa nggak jadi dirimu yang dulu. Nah, bisa aja tuh, kamu korban dari perilaku yang disebut gaslighting. Dilansir dari Psikologi Today, perilaku gaslighting merujuk pada perilaku pelecehan secara emosional. Pelaku gaslighting merancang perilakunya dengan baik untuk menanam benih keraguan dalam diri korbannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memegang kendali atas diri seseorang. Dan biasanya, perilaku gaslighting terjadi dalam hubungan asmara. Menurut Gottman McNulty, seorang relationship terapis berlisensi dari Chicago, gaslighting bisa merusak kepercayaan diri seseorang dan apa yang dia yakini. Pelaku gaslighting berusaha mengendalikan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang manipulatif atau tidak jujur. Dalam hubungan asmara, perilaku gaslighting bisa jadi hal yang rumit. Karena semakin lama hubungan terjalin, biasanya korban mewajarkan perilaku-perilaku tersebut. Belum lagi perasaan ketergantungan dan rasa takut kehilangan yang dirasakan korban. Lalu apa aja nih ciri-ciri pasangan melakukan gaslighting? Dilansir dari laman Good Therapy, ada beberapa ciri-ciri pasangan melakukan gaslighting baik secara verbal maupun emosional. Yang pertama, menolak memahami atau ngebantah masalah yang sedang dihadapinya. Misalnya saat kamu merasa yakin pasanganmu itu pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang kamu saksikan sendiri. Tapi dia ngebantah dengan serius. Dengan kata-kata, aku nggak punya waktu buat ngurus omong kosong kayak gini. Yang kedua, pasanganmu buat kamu bingung dan merasa nggak pasti. Ini salah satu taktik pelaku gaslighting, yaitu terus membuat kamu bingung dan merasa bertanya-tanya terhadap diri sendiri. Dan bisa aja, dia membuat rincian peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi. Biasanya dia menegaskan dengan kata, aku ingat, kamu pernah mengatakan ini. Kamu itu emang gak pernah pegang omongan kamu sendiri. Yang ketiga, pasanganmu ini mengatakan bahwa orang-orang di sekitarmu itu adalah pembohong. Dengan meyakinkan kalau semua orang di sekitarmu seperti keluarga dan teman adalah pembohong, maka kamu semakin bingung dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, pasanganmu itu meremehkan kamu. Dia seringkali menyerang rasa kepercayaan diri kamu dan mengatakan bahwa kamu itu nggak pantas ngelakuin ini, itu. Kamu punya banyak kekurangan dan pada akhirnya kamu merasa rapuh dan nggak berdaya. Parahnya, kamu merasa hanya dia yang bisa menerima kamu apa adanya. Oke, itu tadi ciri-ciri jika pasangan kamu melakukan gaslighting. Sekarang, apa nih ciri-ciri jika kamu itu memang korban gaslighting? Dari laman Headline, menurut Robin Stone, penulis buku The Gaslight Effect, tanda-tanda bahwa kamu menjadi korban gaslighting meliputi kamu tidak lagi merasa seperti yang dulu, menjadi lebih cemas dan kurang percaya diri dari sebelumnya. Sering bertanya-tanya, apakah kamu terlalu sensitif? Merasa seperti semua yang kamu lakukan salah. Sering minta maaf. Merasa ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak tahu apa itu. Sering mempertanyakan, apakah tanggapan kamu kepada pasangan sesuai? Misalnya bertanya-tanya, apakah kamu terlalu tidak masuk akal atau tidak cukup mencintai dirinya? Membuat alasan untuk perilaku pasangan kamu, meski itu salah. Menghindari memberikan informasi kepada teman atau anggota keluarga untuk menghindari perdebatan tentang pasangan kamu. Merasa terisolasi dari teman dan keluarga, merasa semakin sulit untuk membuat keputusan, dan merasa putus asa, sedikit atau tidak menikmati aktivitas yang biasanya kamu nikmati. Efek gaslighting tentu negatif bagi kondisi emosional korban dalam waktu yang cukup lama, bahkan setelah korban terlepas dari pelaku. Korban gaslighting dapat tumbuh dengan mempercayai semua yang mereka rasakan, mereka ingat, dan mereka terima tentang pelecehan emosional yang pernah mereka alami. Dari laman Psikologi Today, cara terbaik untuk menyembuhkan diri dari efek gaslighting dengan mengidentifikasi perilaku tersebut. Dan jangan mengisolasi diri. Dapatkan dukungan untuk tetap membuat kesadaranmu terjaga dari manipulasi pelaku. Gaslighting menyebabkan stres psikologis dan trauma emosional bagi penderitanya. Namun, jika kamu pernah mengalami bentuk gaslighting, ingatlah, kamu tidak sendirian dan kamu bisa bangkit. Bicara pada teman atau keluarga yang kamu percaya. Dan jika dibutuhkan, temui tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Ubah cara kamu memandang diri. Kamu bukan lagi korban. Kamu memiliki kendali penuh untuk dirimu sendiri. Kamu bisa melawan.